Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras alaihi rahmatullah. Sekarang kita sudah atau masih dalam pembahasan penjelasan dari ucapan muallif, penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau memberikan ta'lil, memberikan sebab kenapa metode Ahlus Sunnah Al-Firqatun Najiyah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani apa yang telah datang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits tanpa mengurangi dan tanpa menambahnya dan tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Ya, dan paling benar ucapannya Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua ucapannya jujur dan dibenarkan. Oleh karena itu wajar ketika Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman seperti itu caranya. Karena ini ilah yang disebutkan. Allah paling benar ucapannya dan paling baik ucapannya. Para rasul ketika juga mendakwahkan kepada kaumnya, dan di antara yang mereka dakwakan adalah tentang Allah, nama-nama dan sifatnya. Dan mereka maksum dari kesalahan, kekeliruan dalam hal apa yang mereka ajarkan. Terjaga di situ dari kesalahan, dusta. Berarti wajib mengimani apa yang mereka khabarkan termasuk tentang Allah. Ya. Nah, beliau mengurai bahwa khabar itu bisa membuat orang yang mendengarkan khabar itu ragu dengan khabar itu dengan 3 sebab. Pertama, karena kita tahu bahwa orang yang mengucapkan khabar itu adalah orang yang tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Makanya membuat kita ragu dengan khabarnya. Kenapa? Karena ini orang yang menyampaikan ini tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, tidak mengilmui, tidak tahu persis dengan apa yang diucapkan. Jadi kita ragukan khabarnya. Karena melihat orang yang membawanya meragukan. Karena kita tahu dia adalah orang yang jahil dalam mengucapkan sesuatu. Kedua, kita tahu bahwa orang yang mengkhabarkan itu tidak fasih dalam berucap dan tidak mampu menjelaskan apa yang dia fahami. Kalau yang pertama tadi tidak faham, yang kedua ini faham tapi tidak bisa memahamkan manusia. Tidak fasih dalam mengucapkan, tidak mampu menjelaskan. Ini juga membuat kita ragu. Ya, siapa tahu yang dia menjelaskan A ternyata yang dijelaskan B. Ketiga, dia sering berdusta, membohongi manusia, dan membuat tadlis, pengkaburan, mirip dengan bohong. Ya, membuat tadlis. Dan kata beliau rahimahullah, nususul kitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah bari'atun min hadhil umur salasa. Bersih, jauh ya dari 3 perkara ini. Tadi. Ya. Bahkan kata beliau, faqad jitama'at lahul umur salasa allati hiya anasirud dilalah wal ifham al akmal wajhin. Bahkan Al-Quran dan sunnah itu terkumpul padanya 3 lawan dari perkara tersebut. Yang merupakan ini adalah ringkasan pendalilan
pemahaman berada pada puncak kesempurnaan. Beliau jelaskan, "Far Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bima yuridu ikhbaruhum bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu, ya, manusia yang paling tahu tentang apa yang akan dia khabarkan. Manusia yang paling berilmu. Kan tadi yang membuat kita ragu dengan khobar karena kita tahu ada orang yang mengkhobarkan itu adalah orang yang jahil. Ya kan? Tidak tahu apa yang dia mau bilang, tidak tahu apa yang dia ucapkan itu dia tidak tahu. Dia tidak pahami apa yang dia ucapkan, dia tidak ilmui, berarti tidak ada ilmunya. Nabi SAW adalah manusia yang paling berilmu. Paham? Berarti ini sekarang beliau urai. Nabi terkumpul ya pada beliau alaihissalatu wassalam lawannya dari yang tiga tadi. Wa huwa aqdaruhum ala bayani dzalika wal ifsahi anhu. Kedua, kata beliau Nabi adalah orang yang paling mampu dan orang yang paling fasih dalam berucap. Ya tidak? Ya, bahkan Nabi mengatakan ini utitu jawami'al kalim. Allah memberikan saya jawami'ul kalim. Itu kalimat yang ringkas yang memiliki makna luas. Ya. Itu sebenarnya di antara tanda-tanda kenabian, tanda nubuwah. Berucap ringkas tetapi mencakup perkara yang luas, padahal ucapan cuma satu kata, dua kata saja. Seperti misalnya sabda Nabi ad-dinun nasiha. Agama itu dari awal sampai akhir adalah semuanya nasihat kebaikan. Ya, itu ciri dari Nabi SAW berucap dengan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas tetapi cakupannya luas. Ya. Ketika ditanya tentang laut, sahabat kerjanya nelayan bertanya kepada Nabi SAW tentang laut. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi jawab, huwa al-hillu huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Coba lihat berapa hukum di situ. Ya kan? Ketika Nabi mengatakan laut suci airnya, ini kan sudah terjawab pertanyaannya. Bertanyakan tentang air, boleh dipakai berwudu atau tidak? Nabi jawab, huwa tahuru ma'uhu. Laut suci airnya, berarti boleh kan? Tidak perlu dijelaskan lagi, itu suci airnya, jadi silakan berwudu. Cukup mengatakan, huwa tahuru ma'uhu. Suci airnya. Dan mensucikan, jelas. Ditambah oleh Nabi jawabannya, wal hillu maitatuh. Bangkainya pun halal. Coba lihat, ini jawami'ul kalim. Ya. Di dalamnya banyak hukum. Nabi coba sebutkan beberapa kata. Dan seterusnya dari apa-apa yang beliau jelaskan di sini. Dari kefasihan Nabi SAW. Apalagi memang pada waktu itu, ya, bahkan orang-orang musyrikin berada pada puncak kefasihan pemahaman bahasa. Dan ingatnya bahwa Rasul itu diutus, para Rasul diutus sesuai dengan apa yang kaumnya punya. Ya kan? Di zaman Nabi Musa, marak-maraknya sihir. Ya kan? Di zaman Fir'aun, marak-maraknya sihir. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam, tongkat jadi ular. Kenapa? Karena maraknya sihir. Ya kan? Nah, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan manusia di situ, orang-orang musyrikin, orang-orang Arab pandainya bersyair, berbahasa Arab. Iya. Makanya dituduh Nabi itu tukang syair. Dituduh apa? Al-Quran itu buatannya Muhammad, syairnya Muhammad. Makanya ada surat Asy-Syu'ara, para penyair. Karena memang mereka seperti itu. Berada pada puncak kedalaman bahasa Arab. Makanya Allah turunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Didekatkan supaya mereka faham.
Karena mereka punya itu, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Karena mereka punya itu Arab. Bahasa itu. Ya. Tapi subhanallah dalam keadaan Nabi tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Jadi tidak ada alasan mereka mengatakan ini syairnya Muhammad. Gimana cara membuat syair? Tulis tidak bisa, baca tidak bisa. Tapi mereka faham. Berbahasa Arab. Makna dari kalimat itu mereka faham. Buktinya ketika diperintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah langsung faham maknanya. Tidak perlu dijelaskan ada yang dibuang khabarnya, tidak perlu. Ya kan? Tidak perlu dijelaskan la ilaha illallah ada kata yang dibuang. Itu la ilaha haqqun, la ma'budu bihaqqin, la ilaha bihaqqin. Dibuang. Tidak ada sembahan yang berhak, yang benar disembah. Tapi kata berhak benar dihilangkan karena sudah faham. Siapa yang patut disembah kecuali Allah? Yang lain itu cuma makhluk dicipta oleh Allah, diatur oleh Allah. Tapi orang Arab itu membuang kata yang sudah difahami. Karena memang mereka semakin ringkas kalimat itu yang mereka inginkan. Jadi kalau sudah difahami tidak perlu dimasukkan. Dan itu mereka faham. Dalam Al-Quran, dalam surah Shad, ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hadits-hadits, dijelaskan ucapan mereka dalam surah Shad. Kata Allah, aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza lasyai'un ujab. Ini ucapan orang musyrikin ini. Ketika Nabi perintahkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jawabannya langsung apa? Apakah Muhammad ini memerintahkan kami, ingin menjadikan kami ya menyembah hanya satu? Mau menjadikan sembahan kita cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang mengherankan bagi kita. Maksudnya sangat jauh. Tidak mungkin sembahan kita cuma satu. Tidak mungkin mereka tinggalkan kebiasaannya. Padahal disuruh ucapkan la ilaha illallah. Adakah kata satu di dalam la ilaha illallah? La, tidak ada ilah sembahan. Ilah kecuali ilah sembahan. Ilah Allah, ya kan? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan, iya, yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kan kata yang berhak disembah ini dibuang, dihilangkan. Jadi la, tidak ada ilah sembahan, ilah Allah. Ada kata satu? Tidak ada kan kata satu? Tidak ada. Tapi kenapa mereka menjawab, apakah Muhammad ini mau menjadikan sembahan kita, kami cuma satu? Mana kata satu di situ? Itu kedalaman bahasa mereka faham ini. Kalimat ini artinya maknanya adalah sembahan kita harus satu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang benar. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Karena mereka tahu makna dan konsekuensinya. Jelas ya? Itu kan dalil bahwa memang hebatnya mereka dalam berbahasa. Itu kedalaman bahasa, itu balaghah namanya. Contoh lain, sahabat Dimat ketika mau meruqyah Nabi, dia masih musyrik, tukang ruqyah. Ketika ada orang gila, kemasukan jin, dia ruqyah. Didengarkan Nabi katanya itu kena sihir, ya dia bilang, panggil ke sini Muhammad itu, saya ruqyah. Dia masih musyrik yang Dimat radhiyallahu an. Nabi datang di depannya, Nabi bacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Coba dia faham arti dari kalimat ini, dia mengatakan saya sudah dengarkan, Dimat mengatakan saya sudah dengarkan ucapan ya tukang-tukang sihir, semuanya ucapan para penyair-penyair, tapi saya tidak pernah dapatkan ucapan seperti ini. Ucapan wahai Muhammad sampai ke dalam dasar laut yang paling dalam. Langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia masuk Islam dengan kalimat itu. Ya. Kemudian Jubair bin Mut'im masih musyrik juga. Berarti dia masih musyrik juga. Didengarkan Nabi membaca surah Tur, ringkas ayatnya pas di situ. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Coba berapa kata itu? Apakah mereka manusia itu khuliqu, dicipta tanpa tujuan, tanpa sesuatu? Am humul khaliqun,
Ataukah mereka cipta diri mereka sendiri? Cuma ada dua pilihan. Kita dicipta dengan tujuan, kalau tidak, kita menciptakan diri kita sendiri. Dua pilihan. Pasti pilihan kedua tidak. Karena tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang merasa bahwa dia cipta dirinya sendiri. Pasti pilihan pertama. Kata Jabir Muti mengatakan apa? Ka'anna qalbi yatiru. Subhanallah. Ketika dia dengarkan ayat ini, seakan-akan hatiku terbang. Melayang. Ya, luar biasanya pemahamannya ya. Dalam memahami arti kata itu. Ya, dalam Al-Quran. Dan seterusnya masih banyak. Ya, Nabi SAW paling fasih dalam menjelaskan. Wa huwa ahrasuhum ala hidayatil khalqi wa ashadduhum iradatan lidzalik. Kata beliau, dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk ya, hidayah kepada makhluk. Wa ashadduhum, dan yang paling bersemangatnya, yang paling kuat keinginannya untuk hal itu. Masya Allah, bercampur ini. Paling fasih, yang paling tahu apa yang dia ucapkan, dan yang paling bersemangat untuk makhluk mendapatkan hidayah. Berarti apa yang beliau ucapkan tentang Allah, apa yang beliau khabarkan tentang syariat ini, ya, sangat terjaga dari kedustaan, kebohongan, ya kan? Tiga ini bercampur. Yang kata Syekh tadi, anasirud dilalah. Inilah sari-sarinya pendalilan ini asli. Anasir itu kalau diperasa sesuatu itu tinggal sari-sarinya, itulah anasir. Asir. Ya. Berkumpul tiga-tiganya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada hasilnya kecuali wajib mengimani apa yang dia khabarkan. Ya kan? Pasti benar. Ditambah lagi kalau kita baca firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Kalau ini sudah jelas ini. Nabi itu tidak berucap kecuali dengan wahyu yang diwahyukan, bukan dari hawa nafsunya. Ini saya sudah cukup, apalagi kalau kita lihat ini secara logis ini nih. Tiga tadi. Fala yumkinu an yaqa fi kalami syai'un minan naqsi wal kusur. Kalau begitu kata beliau rahimahullah, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terdapat pada ucapan-ucapannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un minan naqsi wal kusur, sedikit pun. Itu kalau ada kata syai' sedikit pun dari kekurangan dan kusur, kerendahan. Naqs, kusur mirip. Iya. Jadi tidak ada kurang, tidak ada cacat dalam ucapannya tentang Allah khususnya, tentang syariatnya. Bi khilafi kalami ghairihi, berbeda dengan kalamnya selain Nabi. Paham? Manusia yang lain selain Nabi. Masuk dalamnya para sahabat. Apalagi kita. Para sahabat dimaklumi ya. Kadang keliru. Terjadi kekeliruan, apa yang disampaikan. Biasa. Iya. Apalagi kita. Umat Nabi SAW selain para sahabat. Taib. Fa innahu la yakhlu min naqsin fi ahadi hadhil umur au jami'aha. Ucapan selain Nabi SAW ya, tidak akan pernah kosong. Ya, selalu ada kekurangan dari tiga perkara tadi. Atau kadang juga mereka kurang dari semuanya. Kadang ada, dia faham. Ya, apa yang dia ucapkan. Paham betul, dia ilmu betul. Makna artinya. Tapi dia kurang dari poin yang kedua. Bingung untuk menyampaikannya. Ada juga orang jago kalau menjelaskan. Ya, hebat kalau menjelaskan, mengurai sesuatu dengan gamblang. Tapi ini yang tidak ada. Pemahaman. Tapi kalau bicara, hebat. Nah, ini makanya yang tongkos yang bunyinya. Hah? Tidak ada pemahaman, jahil, tapi kalau berbicara, ya, hebat menjelaskan. Dia punya retorika dan seterusnya. Jelas ya? Taib. Ada juga, dia memiliki kedua. Kedua-duanya dia punya. Dia hebat dalam pemahaman, hebat dalam menjelaskan, tapi sering bohong. Dalam berucap, dusta. Jelas? Tetap juga kita ragu dengan khabarnya. Jelas ya? Nah, tapi untuk Nabi SAW suci dari semua ini. Fala yasihu ayyu'dal bi kalamihi kalamu ghairi fadla. Iya.
ayyu'dala anhu ila kalami ghairihi. Masya Allah. Kata beliau, maka tidak sah, tidak boleh sama sekali. Iya. Ayyu'dala bikalamihi kalamu ghairihi. Sama sekali tidak boleh disandingkan, disamakan, dibandingkan kalamnya Nabi, ucapannya Nabi dengan ucapan selain Nabi. Bisa tidak digandengkan dengan ciri-ciri tadi? Nabi memiliki 3 ini tadi, yang lain tidak punya. Imam mereka tidak punya semua, atau kadang mereka tidak punya salah satunya. Bisa tidak digandengkan? Kata beliau, tidak bisa. Apalagi faddan ayyu'dala anhu ila kalam ghairihi. Apalagi kalau kita meninggalkan ucapan Nabi, melebihkan, mengambil, memilih ucapan selain Nabi daripada ucapannya Nabi. Menyamakan saja ucapan Nabi dengan ucapan orang lain, itu sudah tidak boleh. Ya kan? Karena Nabi punya 3 ini, yang lain tidak punya. Masih ada kemungkinan keliru, masih ada kemungkinan salah, masih ada kemungkinan lupa, tidak tahu, dan seterusnya. Nabi tidak ada. Berarti menyamakan saja tidak bisa. Kata beliau, fadlan, apalagi ayyu'dala anhu ila kalam ghairi, apalagi kalau kita mau tinggalkan ucapan Nabi, berpindah kepada ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih tidak boleh. Paham ya? Ya, ini Syekh sekarang mengajak kita lebih luas berpikir. Ya. Kata beliau, fa inna hadza huwa ghayatul dhalal wa muntahal khidlan. Maka ini sungguh adalah puncak kesesatan dan akhir dari segala kehinaan. Kapan? Ketika seorang itu lebih mendahulukan ucapan manusia yang lain selain ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kadang membuat sahabat marah. Ya, ketika Ibn Abbas mendengarkan, ya, ketika beliau jelaskan kepada murid-muridnya para tabi'in, dibawakan ucapan Nabi, mereka bawa ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ibn Abbas marah. Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama an aqula qaulin Nabi sallallahu wa taqulu qaulu Abu Bakar wa Umar. Saya khawatirkan turun hujan batu dari langit kepada kalian. Saya bawakan ucapan Nabi, kalian membawakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ucapan Ibnu Taimiyah wa lihadza qala, ya kan, setelah beliau sebutkan ilah yang tadi, bahwa Allah paling benar ucapannya, paling baik ucapannya, Nabi juga paling benar ucapannya. Maka kalau begitu, oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini ayat yang Ibnu Taimiyah sebutkan untuk menguatkan, ya, ucapan beliau bahwa keimanan ahli sunnah terhadap nama-nama dan sifat sama keyakinan mereka dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Maksudnya mereka tidak membandingkan, oh yang dalam sunnah kita agak ragu-ragu sedikit, yang dalam Al-Quran kita tetap imani dengan sempurna. Tidak, sama keimanan mereka tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam sunnah. Sama, karena mereka anggap ini semua wahyu. Paham? Hanya kan kalau kita bahas bedanya Al-Quran dengan hadis kan, oh ini kita jelas tahu kan? Ya kalau Al-Quran dibaca dapat pahala 1 hurufnya, muta'abbad, ya, ta'abbud lillah, dianggap beribadah membacanya. Kalau hadis kan tidak. Ya, tapi dari sisi keumuman melahirkan ilmu yakin sama saja. Karena dua-duanya wahyu. Iya, dua-duanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Ibnu Taimiyah sebutkan dalil dalam surah As-Saffat ayat 180 dan sampai 182. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan. Kata beliau, ini ayat ini ta'lilun lima taqaddama min kaunil kalamillahi wa kalami rasulihi akmal sidqan. Ini kata beliau rahimahullah, Ibnu Taimiyah bawakan ayat ini sebagai ta'lil juga. Sebab, ya, kenapa keberadaan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya itu berada pada puncak kejujuran. Berada pada puncak kebenaran, harus diterima. Itulah ayat yang disebutkan.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah berfirman di dalam matan, ya dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan untuk Allah. Jelas? Kemudian Allah sebutkan wassalamun alal mursalin, dan keselamatan selamat atas para rasul. Dijelaskan, sudah dijelaskan. Selamat para rasul maksudnya apa? Selamat mereka dari apa yang diucapkan orang-orang musyrikin tentang Allah. Ya kan? Kan orang musyrikin mengatakan Allah punya anak. Ya, satu dari yang tiga. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang musyrikin mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Berarti mensifatkan Allah dari yang tidak benar. Pertama, Allah sucikan dirinya dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selesai. Ya? Berarti Allah punya sifat kesempurnaan. Allah tolak itu. Kemudian Allah sebutkan selamatnya lisannya para rasul dari hal yang seperti itu. Paham? Berarti ini ayat jelas menguatkan ucapan Ibnu Taimiyah, berarti kita juga wajib mengimani semua apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW tentang Allah. Karena Allah sudah rekomendasi di sini, selamat para rasul. Kalau ditanya selamat atas apa, itu di antara makna ayat. Selamat dari pensifatan untuk Allah yang tidak benar. Berarti kalau ada sifat dalam hadits pasti benar tentang Allah selama hadits itu sahih. Baik, kata beliau wa atamma bayanan wa nushan. Iya. Keberadaan ucapan Allah dan ucapan Rasul itu yang paling jujurnya, yang paling sempurnanya dalam penjelasannya, paling sempurna dalam memberikan kebaikan, wa ab'ad anil uyub, dan yang paling jauh dari kekurangan, aib, wal afat, kerusakan, min kalami kulli ahad, dari kalam ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah taklilnya. Itulah sebabnya, itu ayat dalam Al-Qur'an. Nah, beliau jelaskan sedikit tentang subhana. Ya, ini ilmu penting. Subhana, kalau dalam bahasa Arab dia masdar ya, makanya selalu subhana, tidak punya subhanu. Iya, tidak pernah juga subhani. Tapi selalu di fathah, subhanallah. Memang dia masdar selalu mansub. Ya kan? Maf'ul mutlak selalu mansub. Ya, taib. Dan dia dari masdar. Pembentukannya masdar. Dari tasbih. Ya, sabbaha yusabbihu tasbihan. Ya, tasbihan. Ya, alladzi huwa, maknanya apa tasbih? Ini tasbih sudah bahasa Indonesia ya. Hanya kalau kita kata tasbih langsung terpikir alat untuk bertasbih. Padahal tasbih artinya pensucian. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, tahmid apa? Enggak, tahmid apa? Kan kalau tasbih subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Ya, tahmid, alhamdulillah. Tahmid. Taib. Kata beliau, tasbih itu maknanya tanzih, pensucian, wa ibad, menjauhkan. Berarti teringat pelajaran pekan lalu, berarti subhanallah adalah bentuk sifat untuk Allah yang bentuknya dinafikan semua kekurangan-kekurangan dan cacat dan aib dari Allah. Kita sudah bedakan ya, kita sudah bagi bahwa sifat-sifat dalam Al-Quran itu dalam hadits ada dua bentuknya. Ada sifatnya bentuknya penetapan dan ada penafian. Ya kan? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Penetapan, penafian. Paling banyak mana? Bentuknya penetapan atau yang dinafikan? Semuanya? Penetapan. Maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha mampu, maha memberikan rezeki. Semua nama-nama itu penetapan ditetapkan kan? Ya. Yang Asmaul Husna itu banyak. Yang orang hitung 99 saja batasnya. Padahal tidak. Ya. Itu semua penetapan itu. Adapun sifat yang bentuknya ditiadakan itu sedikit. Seperti Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Ya. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Ini bentuknya penafian. Ini lebih sedikit. Kalau ditanya kenapa lebih sedikit? Jawabannya karena sifat-sifat penetapan
itulah yang diinginkan, penetapan itu, pujian. Paham? Sifat-sifat penafian ini yang diinginkan bukan semata-mata dia, tapi lawannya secara sempurna. Itu yang diinginkan. Paham ya? Dan ingat kaidah umumnya bahwa semua sifat-sifat Allah, sifat kesempurnaan dan sifat pujian. Nah, kita bertanya mungkin kalau penetapan pujian itu jelas. Yang mendengar, yang melihat kan pujian, dipuji. Iya. Tapi kalau bentuknya yang ditiadakan, Allah tidak beranak, Allah tidak punya orang tua. Kita bertanya, dari mana sisi pujiannya itu? Caranya mendapatkan pujian dari situ untuk Allah, tetapkan lawannya. Baru dapat pujian di situ. Makanya itu yang diinginkan, pujiannya. Bagaimana lawannya? Makanya untuk menerangkan kesempurnaan Allah di situ, Allah jelaskan, Allah datangkan dalam bentuk penafian lawannya. Supaya nampak kesempurnaan lawannya. Ketika Allah ingin jelaskan kesempurnaan kekuatannya, Allah nafikan letih, capek dari dirinya. Ya kan? Sudah. Nah, kita sudah bagi juga bahwa penafian seperti ini ada dua bentuknya. Ada penafian umum, ada penafian khusus. Kalau penafian khusus disebutkan sifat yang dinafikan itu. Tidur, capek, anak, orang tua, walam yulad. Ya, istri, walam takun lahu sahibah, dalam Al-Quran Allah tidak punya istri. Ya, tidak butuh siapa-siapa. Lupa, ngantuk, tidur, itu dinafikan. Secara khusus disebutkan. Ada penafian yang sifatnya umum. Seperti misalnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Berarti sudah, ini umum, nggak ada yang sama. Dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam ilmunya, dalam kemampuannya, tidak ada yang sama. Nah, termasuk penafian umum, subhana. Ya tidak? Kalau dikatakan Maha Suci Allah, berarti apa kita yang pahami? Kita pahami di situ. Berarti penafian, pembersihan, tanzih, penjauhan, ibad. Anisu dari kejelekan, wa asluhu minas sabah. Nah, ini ilmu penting. Ternyata tasbih, ya, asal katanya dari sabaha. Artinya alladzi huwa sur'atu wal intilaq wal ibad. Cepatnya dia berlari, cepatnya dia terlempar dan jauh. Itu asal kata, arti kata sin, ba dan ha. Paham? Dari sinilah diambil tasbih, pensucian. Coba dekatkan makna tasbih tadi yang antum fahami dengan arti asalnya. Ada kaitan? Tadi kita ulangi. Asal artinya cepat, terlempar jauh. Ada? Ada tidak? Ada. Ketika kita katakan Allah kita sucikan dari segala kejelekan, berarti jauh. Sejauh-jauhnya. Paham? Kan artinya terlempar jauh. Itu asal artinya. Digunakan dalam bahasa Arab, dikatakan farosun sabuh. Kuda yang sabuh. Yaitu kuda yang berlari kencang. Jauh dia berlari. Idza kanat syadidatal adu, dikatakan dia kuda yang tasbih. Kuda yang tasbih karena ketika dia berlari kencang. Berarti kalau kita katakan kita tasbih Allah, kita sucikan Allah, berarti kita jauhkan dia dari segala hal-hal yang jelek, kurang, dan jauh sejauh-jauhnya. Itu makna tasbih. Tidak mungkin bertemu. Jelas ya? Taib. Wa idhafatur rabbi ilal izzah min idhafatil mausuf ila sifatih. Ini faedah penting juga. Penyandaran Rabb kepada izzah di mana itu? Subhana rabbika rabbil izzah. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu ya Muhammad, rabbil izzah. Disandakan Rabb kepada kata izzah. Apa itu izzah? Ada yang namanya Aziz. Ada yang namanya Aziz. Abdul Aziz ya. Aziz artinya apa? Kemuliaan, keperkasaan, keagungan. Aziz. Ya, izzah itu dikatakan dia punya izzah. Seseorang ya punya izzah. Dia tidak minta-minta pada orang. Dia tidak menghinakan dirinya kepada orang lain. Berarti dia punya izzah. Kemuliaan, ketinggian, keperkasaan.
dia tidak dihinakan orang lain. Ya, itu izzah artinya. Kalau kita katakan seorang punya izzah, ya kamu itu harus punya izzah, akhi. Maksudnya ya, kamu jaga kehormatanmu, kamu itu orang yang mulia, jangan kamu hinakan dirimu. Karena kamu punya izzah. Jelas? Nah, ini di antara sifat Allah, Aziz. Dan nama Allah Al-Aziz. Berarti Allah punya izzah. Nah, Allah sandarkan di sini penyandaran, Rabbul Izzah. Paham? Disandarkan. Rabbul Izzah. Penyandaran itu begini, misalnya ada kata kolam, pulpen, kolam bukan orang ya, kolam maksudnya bahasa Arab. Kolam, pulpen. Muhammad, saya sandarkan qalamu Muhammadin. Penanya Muhammad. Ini sandar namanya. Idhofah. Paham? Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Kitabullahi. Kitabnya Allah. Iya. Hadithun Nabi. Hadithnya Nabi. Ini penyandaran. Nah, kata Rob disandarkan dalam ayat ini kepada kata izzah. Nah, penyandaran ini beliau katakan penyandaran ya sifat kepada penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Paham? Rob al-Izzah. Siapa Rob di sini? Allah kan? Izzah ada sifat siapa? Sifat Rob kan? Berarti yang memiliki sifat disandarkan kepada sifatnya. Rob kepada sifatnya. Itu Izzah. Biasanya penyandaran yang ada sifat kepada yang disifati. Tapi kalau Rabbul Izzah, penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Contoh penyandaran sifat kepada yang disifati. Rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, rahmatullahi artinya rahmatnya siapa? Allah. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Penyandaran sifat kepada pemiliknya. Nah, kata Rabbul Izzah dalam ayat dibalik. Yang disifati disandarkan kepada sifatnya. Subhana rabbika rabbil izzati. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Ya, jadi kadang itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya. Ya. Tapi ingat, ada faedah di sini bahwa tidak semua yang disandarkan kepada Allah itu sifat. Ada juga penyandaran makhluk kepada penciptanya. Baitullahi. Apa artinya? Hah? Apa itu Baitullah? Ka'bah. Naqatullahi. Ontanya Allah dalam Al-Quran. Itu mukjizat Nabi Saleh. Ya. Jelas ya? Nah. Kita sekarang di bulan Muharram. Dalam hadits, iya, afdalus siyami ba'da Ramadan, siyam syahrullahil muharram. Puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Jadi 3 di sini saya sebutkan. Rumah disandarkan kepada siapa? Allah. Onta disandarkan kepada siapa? Allah. Muharram, bulan syahrullah, bulannya Allah. Berarti kata bulan disandarkan kepada siapa? Allah. 3 ini adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Bukan sifat. Jadi boleh kita katakan, oh Allah bersifat dengan sifat rumah. Kan disandarkan kepada dirinya. Sebagaimana rahmatullah, ya, ilmullah, ya, izzatullah, ya. Paham? Kalau ilmullah, ya, qudratullah, rahmatullah, ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Bagaimana pembedaannya? Nah, saya kasih ilmu sedikit. Ini juga ada dalam ilmu sebenarnya. Membedakannya adalah pertama, yang disandarkan kepada Allah itu 2. Ada yang bentuk sifatnya makna. Makna itu tidak dilihat. Makna berupa makna, bukan hal yang berjasad yang berbentuk makna seperti rahmatnya Allah, rahmat, pendengaran, penglihatan. Ya. Mana tuh bukan ini? Makna tuh bukan. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa nggak bisa kan? Berarti makna. Nah, kalau penyandaran makna kepada Allah, ini penyandaran sifat kepada
yang disifati. Rahmatullah. Paham? Taib. Nah, kedua, ada di sana kepada Allah bentuknya dia bukan makna, sesuatu yang bisa dilihat. Ya, bukan makna. Dan ini terbagi dua. Kalau yang disandarkan ini bentuknya bukan makna dan dia bisa berdiri sendiri, paham, bisa berdiri sendiri dalam artian tidak butuh lagi ditanya siapa pemiliknya. Rumah, onta, ya, bulan tadi. Maka ini penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ada juga disandarkan kepada Allah bukan makna, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Wajah, tangan, ya, jari, ya. Nah, ini disandarkan kepada Allah dan ini penyandaran sifat kepada kepada yang disifati. Kenapa? Ketika Allah sandarkan kepada dirinya dalam Al-Qur'an, ya, yadullah. Ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya Allah terhampar. Berarti ini penyandaran apa? Sifat kepada yang disifati, sifat kepada pemiliknya, pemilik sifat itu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali wajah Allah. Allah memiliki wajah. Sadarkan kepada dirinya. Berarti wajah adalah sifat Allah. Allah punya itu. Paham? Dalam hadits, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak cucu Adam berada di antara dua jari jemarinya Allah. Penyadaran apa ini? Sifat kepada pemiliknya. Sifat kepada yang disifati. Sifat semua itu. Jelas ya? Iya. Jadi ini semua metode-metode ahli sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini beliau berikan sedikit faedah. Kata beliau, "Wa huwa badalun minar rabbi qablah." Kata Rabbi, Rabbil Izzah badal dari Rabb sebelumnya. Subhana rabbika. Rabbi. Sama ya? Fahuwa subhanahu yunazzihu nafsahu amma yansubuhu ilaihil musyrikun min ittikhadhi sahibah wal waladi wa an kulli naqsin wa aibin. Kata beliau dalam ayat ini Allah sucikan dirinya sendiri dari apa-apa yang disandarkan kepada Allah dari orang-orang musyrikin, ya, dari Allah mengambil istri, ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil anak, ya, maka ini Allah tolak, Allah nafikan dirinya, Allah bersihkan dirinya sendiri. Orang musyrikin mengatakan Allah punya anak. Ya. Mereka katakan Allah punya istri. Allah nafikan. Subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan untuk Allah. Baik. Thumma yusallimu ala rusulih. Kata beliau. Dan kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan keselamatan untuk para rasulnya. Setelah itu, ba'da dzalik, lil isyarati ila annahu kama yajibu tanzihullahi azza wa jalla wa ib'aduhu an kulli syaibatin naqsin wa aibin fayajibu tiqadu salamati rusuli fi aqwalihim wa af'alihim min kulli aibin kadzalik. Kata beliau ini isyarat. Maksudnya berikan kita faedah dalam ayat ketika Allah sucikan dirinya dari pensifatan orang musyrikin, setelah itu Allah sucikan para rasul dengan ucapan Allah salamun alal mursalin. Kata beliau ini isyarat dari Allah. Berarti sebagaimana kita wajib mensucikan Allah dari segala kekurangan itu, berarti wajib pula kita sucikan para rasul dari segala ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang musyrikin kepada Allah. Paham ini? Wajib kita sucikan Allah dari pensifatan itu dan wajib kita sucikan para rasul dari pensifatan itu, ya, kepada Allah. Paham? Karena Allah gabungkan, Allah gandengkan pensucian dirinya dan pensucian kepada para rasul. Dari seperti ucapan-ucapan orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu makna ayat. Masya Allah. Kata beliau, maka wajib kita mengimani, meyakini keselamatan para rasul dalam ucapan-ucapan mereka, dalam perbuatan-perbuatan mereka, ya, dari segala aib, ya,
dan kekurangan. Fala yakdzibuna 'ala Allah. Mereka tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Wala yusyrikuna bihi, dan mereka tidak mungkin berbuat kesyirikan. Ya tidak? Orang musyrikin sudah berbuat kesyirikan, berdusta lagi atas nama Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, dia sandarkan kepada Allah sambil berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian wala yagusyuna umamahum. Allah tidak nabi dan para rasul itu tidak mungkin menipu umat-umat mereka. Ya kan? Ya, tidak mungkin menipu umat-umat mereka. Kalau orang Yahudi dan Nasrani iya. Ya, rahib-rahibnya, ahbar-ahbarnya menipu umat. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruhban ya la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, ingat, rahib-rahib mereka itu, ya, alim ulamanya mereka, ahli ibadahnya mereka itu memakan harta-harta manusia dengan batil. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya sudah jahil, ya, menyandarkan Allah kedustaan, ya, celaan-celaan untuk Allah, juga mereka menipu umatnya. Ya, menipu, ya, siapa yang mereka ajarkan. Tapi Nabi SAW tidak. Wala yughshuna umamahum wala yaquluna 'ala Allahi ilal haq. Mereka tidak berucap ya kecuali kebenaran atas Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan dalam ayat kan ada ya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, ini alhamdulillahi rabbil alamin sana'un minhu subhanahu ala nafsihi bima lahu min nu'util kamal wa usafil jalal wa hamidil fi'al wa qad taqaddama al kalamu ala ma'na al hamdi fa agna an i'adatihi. Kata beliau, walhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Kata beliau, ini pujian dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya, dengan apa-apa yang Allah miliki dari nu'util kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Dan dari sifat-sifat yang mulia. Ya kan sebelumnya kan Allah sifatkan dirinya dari ya, Allah bersihkan dirinya dari segala kekurangan. Pada ucapan Allah subhanarabbika rabbil izzah. Ya, kemudian Allah bersihkan para rasul dari segala kekurangan-kekurangan ya, pensifatan mereka kepada Allah. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya dengan menyebutkan pujian atas dirinya sendiri secara umum. Jelas ya? Ya, jadi diawali dengan pujian, kemudian Allah tutup dengan pujian. Walhamdulillahirabbil alamin. Iya. Dan kata beliau telah berlalu penjelasan tentang makna alhamd, maka fa'agna anil i'adah. Cukup di sini, kita tidak butuh lagi dalam mengulanginya. Ya, dalam mengulanginya. Maksudnya alhamd itu sudah dibahas ya di awal-awal pembahasan tentang apa itu alhamd, ya perbedaannya dengan sana, perbedaan dengan syukur dan seterusnya. Baik, kita selesai dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, cukup dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha